warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar coding dengan materi pembelajaran hari ini pemrograman dasar. Ya, kita lihat program dasar, ya. Tujuan pembelajaran: mengenal simbol flowchart dasar atau ya. Terus 2, menyusun apa? Flowchart sederhana dan aktivitas sehari-hari. Tiganya apa? Tiganya? Ya. Ya. Hari ini kita akan belajar secara sederhana. Masalah coding ini nanti akan dijadikan pelajaran pilihan, yang mana pada tahun ini kelas 5 sudah mulai belajar coding karena dimasuk ke dalam pembelajaran dan mungkin juga sudah masuk ke dalam penulisan rapor. Ya, ketika nanti kita belajar ini dia berdiri sendiri, tidak mengikuti pelajaran yang lain. Masih ingat? Pernah Bu Guru kasih tahu pelajaran kemarin tentang apa? Coding. Ya, codingnya judulnya apa? Berpikir algoritma. Apa? Masih ingat? Apa? Berpikir? Iya, maksudnya gimana maksudnya? Berpikir selangkah demi langkah yang berurutan, ya, sesuai dengan kondisi sehari-hari. Nah, sekarang di sini lihat sebelum masuk ke program yang untuk tujuan pembelajaran, kita belajar tentang materi pembelajaran program. Di layar ada tulisan program. Apa arti program? Coba dibaca. Adalah kumpulan perintah instruksi yang memberitahu yang harus dilakukan, ya. Yang keduanya pengertian flowchart adalah gambar menunjukkan simbol dan panah. Flowchart dapat diibaratkan seperti peta kecil yang ya, lanjutnya lagi. Dalam flowchart ada bentuk-bentuk bangun, terus ya, dengarkan. Untuk hari ini kita belajar tentang flowchart. Yang simbol-simbol yang kita buat sini nanti oval, nanti ada bangun-bangun datar yang kita gunakan untuk belajar membuat program dasar flowchart. Jadi ada oval, ya, oval. Jadi setiap bangun dasar yang ada di sini seperti oval, persegi panjang, belah ketupat, panah, ini ada artinya, ya. Kalau oval mulai selesai. Terus yang kedua, persegi panjang proses. Terus belah ketupat. Terus panah menunjukkan arah. Nah, sekarang kita lihat. Bentar ya. Nah, pemrograman apa? Dasar. Terus selanjutnya baca diagram alur. Jadi flowchart tadi diagram alur, ya. Terus flowchart adalah stop. Simbol tadi apa saja? Oval. Terus persegi panjang. Apa? Lingkaran. Belah ketupat.
Simbol-simbol ini yang terdiri dari bangun datar, dia mempunyai arti sendiri-sendiri. Nanti kita belajar mulai dari ya sini ya, langsung kamu pahami untuk yang ke pertama. Simbol pertama ini yang dinamakan oval. Apa? Apa fungsinya di situ? Fungsi simbol di atas. Ya. Iya, betul. Sekarang kalau ada tanda ini nanti di pelajaran, di tugas, berarti ini tandanya untuk mulai dan untuk selesai. Kalau mulai berarti pakai tandanya ini. Kalau selesai pakai tanda ini juga. Jadi ingat, oval, bentuk dasar oval gunanya atau fungsinya untuk mulai dan selesai. Nanti ada tugasnya ya. Lanjut. Yang kedua, bangun datar yang kedua. Coba dibaca. Ya, data ini bangun datar. Apa nih namanya? Apa namanya? Jajar genjang. Gunanya untuk atau fungsinya untuk memasukkan data atau mengeluarkan data. Ingat ya, yang pertama tadi apa? Oval tadi untuk awal. Untuk mulai atau awal dan selesai. Ingat ya, nanti Bu Guru kasih lembar kerja untuk kelompok, diingat-ingat. Jadi semuanya harus paham. Ingat ya, untuk apa nih jajar genjang? Jajar genjang. Untuk input. Terus? Nah, ingat ya sudah dua ya. Ya, coba kelompok ini yang oval tadi untuk apa? Semua tiga. Untuk apa? Oval untuk mulai, untuk yang jajar genjang untuk memasukkan data atau mengeluarkan. Coba yang tiga kelompok ini. Oval tadi apa? Untuk mulai dan selesai. Apa itu? Oval. Yang bangun itu, yang jajar genjang? Untuk data masuk. Untuk proses ya. Lanjut sekarang yang output dan data masuk, lihat. Simbol ketiga. Apa ini namanya? Fungsinya? Simbol di atas menunjukkan proses menjalankan program. Ada tiga simbol ya. Oval, jajar genjang. Fungsinya tadi oval untuk mulai dan selesai. Jajar genjang untuk input. Yang persegi panjang untuk proses menjalankan. Ada berapa? Ada berapa? Tiga. Lanjut. Ini apa? Belah ketupat. Apa artinya? Fungsinya? Fungsinya ini nanti kalau ada tanda ini berarti kita mempunyai dua pilihan. Misalnya kamu sekolah, apakah mau jalan kaki ataukah naik motor, atau jalan motor atau naik sepeda. Jadi pilihan, boleh ke sini, boleh ke sini. Tapi kalau naik motor dan naik sepeda sama enggak? Tidak sama, perjalanan tidak sama, tapi kalau sampainya sama. Jadi percabangan itu antara dua pilihan, ada jalan alternatif lain ya. Ya, pertama oval, kedua, ketiga, keempat, belah ketupat. Sekarang lihat simbolnya. Kalau belah ketupat tadi itu apa? Perbandingan ya, alternatif ya, atau pilihan ya. Ingat, yang persegi panjang tadi untuk ya, untuk apa? Untuk lupa? Lihat, menunjukkan proses.
Misalnya kamu dari rumah naik sepeda di Jalan Mayo, nanti ada apa? Ada itu prosesnya, ya. Yang terakhir, nah, simbol kelima, panah. Panah menunjukkan arah atau alur program. Jadi walaupun tidak pakai kata-kata bisa. Misalnya dari sekolah, misalnya Ani pakai panah ke sekolah, pakai panah lagi belajar, tahu ke arah mana. Panah itu untuk menunjukkan arah atau alur, ya, menunjukkan bisa juga. Misalnya ada yang piket hari ini hari Selasa, diarahkan ke mana? Misalnya Yasmin, Junita, Naila, berarti yang piket hari ini orang 3. Walaupun hari ini piket enggak usah, hari Kamis panah Kak Yasmin, panah ke Naila dengan panah menunjukkan arah, ya, atau alur program. Alur itu jalannya. Yang seperti algoritma kemarin, kita kan pertama dulu, masih ingat gak? Membuat apa? Algoritma. Maksudnya contohnya misalnya bangun tidur, terus mandi. Jadi alurnya nggak loncat-loncat, ya, berurutan. Ya. Nah, sekarang nanti ini nah, coba algoritma dan potret memandikan kucing. Ini contohnya urutannya. Algoritma itu cara berpikir secara urutan, ya. Algoritma 1 mulai. Berarti pakai tanda apa nih? Ayo, pakai bangun apa nih? Kalau mulai? Apa? Kalau mulai pakai bangun apa? Berarti nanti oval, ya. Mulainya siapkan seekor kucing, berarti memasukkan input tadi apa? Apa? Yang kedua apa? Jajar genjang. Berarti masukkan kucing, ya. Terus nanti dulu, nanti aku lupa. Coba ini nih yang untuk masukkan input, ya. Jadi jajar genjang, ingat ya. Nah, sekarang lihat lagi. Untuk yang ketiga, siapkan. Terus jika nanti angka 4 ini masuk ke mana? Ayo. Jika tersedia air hangat, ada air dingin, berarti ada perbandingan di situ. Jadi menggunakan belah ketupat, ya. Setiap prosesnya pakai apa? Persegi panjang. Untuk urutan langkah-langkah menggunakan apa ini? Apa nih? Simbol apa? Panah, ya kan? Paham? Ada yang bertanyakan? Kalau sudah nanti Bu Guru kasih lembar kerja. Yuk kita hafalkan pertama. Oval untuk memulai dan jajar genjang untuk memasukkan dan mengeluarkan data. Lanjut yang ketiga. Berpanjang untuk proses. Terus yang untuk perbandingan atau percabangan, ya. Jadi antara dua pilihan dia bisa memilih yang A atau B. A dan B kemungkinannya akhirnya sama, tetapi ada pilihan. Seperti tadi kalau kita naik motor bisa, jalan kaki bisa, naik mobil bisa, berjalan kaki pun bisa. Tapi nanti hasilnya tidak sama. Mungkin saja kalau jalan kaki 15 menit, kalau naik motor cuma 5 menit, kalau naik sepeda mungkin 10 menit. Jadi itu nanti kalau ada percabangan bingung, dipilih salah satu, ya. Jadi coba sebutkan simbol-simbol ini. Tidak usah lihat di sini, perhatikan, tundukkan dulu
kepala kamu sambil mengingat. Yang pertama apa untuk berarti kata mulai mandi dan selesai mandi pakai apa? Pakai siapkan sabun, siapkan baju, siapkan handuk. Itu namanya apa? Masukkan data, input atau output. Kalau persegi panjang, mandinya digosokin, ya kan? Sikat gigi, itu proses-proses di kamar mandi. Itu menggunakan persegi panjang. Nah, ketika kita bingung, ini mau pakai sabun mandi yang batangan atau yang cair, itu masuk kemana? Kalau pakai sabun batangan begini, kalau pakai sabun cair begini. Jadi boleh memilih, walaupun akhirnya sama. Ketika ada panah menunjukkan untuk arah kegiatan atau alur ke kegiatan. Ngerti ya? Sini lanjutkan, perhatikan nanti Bu Guru tugas setiap kelompoknya. Di sini coba lihat yang nomor 1 mulai yang ini algoritmanya, yang ini flowchartnya. Jadi menggunakan bangun datar untuk menggunakan program dasar flowchart. Ya, jadi kalau mulainya di dalam pakai ini apa? Oval. Siapkan seekor kucing, dia persegi jajar genjang. Siapkan air sabun dan handuk. Ini proses ya. Nah, ini ketika ada percabangan di sini, ini Bu Guru kasih seperti ini supaya nanti kamu bisa mengerjakannya. Mulai menggunakan, kan tadi selesai oval untuk memulai. Yang jajar genjang tadi masukkan input dan output data ya. Nah, siapkan handuk proses. Nah, ketika di sini jika tersedia air hangat, maka basahi tubuh kucing dengan air hangat. Jika tidak tersedia air hangat, maka tubuh kucing dimandikan dengan air biasa. Itu pilihan seperti yang Bu Guru ngomong. Kamu berangkat sekolah jalan kaki kah? Atau naik sepeda kah? Atau naik motor? Ya, jadi pilihan. Itu langkah-langkah yang memang sudah ada. Ya, gosok ini. Jadi ketika banyak proses, coba kita hitung. Ovalnya 1. Mulai sama nih ada. Nah, sama selesai ya. Nah, sama selesai. Nah, sekarang yang kedua ini apa tadi? Jajar kencang apa? Masukkan data atau input atau output keluar ya, input masuk ya. Terus ini siapkan persegi. Kamu perhitung coba, ada berapa bangun datar persegi panjangnya? 1, 2, 3. Nah, ketika kita ada dalam percabangan, di sini kalau air hangat pakai air hangat. Ini ada 2 ya. Nanti turun lagi digosok 1, 2, terus 4, 5, 6. Yang bawahnya apa itu? Jajar genjang. Apa itu? Enggak maksudnya apa? Gunanya apa tadi jajar genjang? Kan tadi sudah dimasukkan tuh kucingnya. Sekarang sudah selesai, kucing sudah dimandiin. Berarti sudah keluar data. Masukin kucing, dimandiin, sudah selesai. Outputnya, ngerti ya? Ngerti. Nah, di sini nanti coba baca perintahnya. Hubungkanlah simbol atau flowchart dengan garis sesuai dengan algoritma tadi, yang tadi ya, dan flowchart kegiatan. Jadi bisa saja
Di sini hanya ada berapa simbol? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kegiatannya ada berapa? 1, 2, 3, 5, 6. Jadi bisa saja satu simbol ada beberapa kegiatan sesuai yang tadi. Ada yang belum paham? Sudah paham? Nanti ketika dikasih tugas tidak ada orang yang diam, semuanya bekerja sesuai dengan pemahaman materi yang tadi Bu Guru kasih tahu. Ada yang masih bingung? Coba sebutkan simbol-simbol yang sudah Bu Guru pelajari tadi. Bangun datar apa? Oval. Fungsinya oval. Terus jajar genjang, masukkan. 3 persegi panjang untuk proses. Terus yang keempat, kalau ada perbandingan atau percabangan ya. Terus yang lanjutnya yang kelima, panah. Panah menunjukkan arah. Jadi kalau arah mungkin tidak ada di semua kegiatan menunjukkan pakai panah semua. Lihat gudang atas ya. Jadi nanti kalau ini yang kelima ini untuk milihnya semuanya ada karena sesuai dengan. Nah, ini kan panah, lihat 1 kan tuh, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, jadi mungkin panah ini nanti kepake semua ini. Nanti bisa saja dari garis ini cuma 1 ke sininya cabangnya banyak. Jadi ditarik garis. Nomor 1 ini simbol apa? Apa untuk apa? Kamu tarik mulai pakai garis dan ini selesai juga. Jadi satu simbol ada 2 kegiatan. Bisa saja ada 4 seperti tadi ya, persegi panjang. Paham? Paham. Sekarang Bu Guru bagikan tugas. Ini satu kelompok ada orang 3. Jadi yang tengah membagi apa? Membagi tugas atau ikut berpikir ya. Kenapa Bu Guru rapatkan supaya kamu bisa berpikir bersama-sama? Jadi gunanya untuk yang ini, sebentar. Untuk yang ini untuk melihat data untuk mengisi ini. Gunakan penggaris. Jadi satu kelompok hanya 1 lembar tapi bekerjanya semuanya bekerja, ikut berpartisipasi ya, sesuai dengan pemahaman yang kalian tadi pahami. Ditulis ya, kelompok siapa belakangnya di atas tuh, Junita. Ya. Ya, ya. Nah, Junita, terus Ilham, Desta, bersama-sama ngerjainnya. Ya. Ya. Dilihat, kerjasama ya. Dirapatkan boleh bangkunya. Bangku dirapatkan. Nah, dirapatkan jadi. Nanti yang cepat dan benar dapat reward jadi seorang ahli flowcard. Flowcard. Nah, kamu lihat misi itu melihat data ini. Ayo Ilham, lihat. Ayo. Kamu dekat nih. Nah, lurus ya, lurus yang rapi. Caranya kamu titikkan dulu, baru disambungkan nantinya. Awal atau akhir? Nah,
Mana kemana? Awas jangan salah. Jadi data yang algoritma dengan flowchart tadi untuk mengisi tugas yang Bu Guru bagi. Pakai penggaris, penyambungannya pakai penggaris. Ayo kamu aktif, ayo diri. Kalau nggak bisa kelar diri. Teruskan dulu. Itunya di jangan. Nah, kamu narik garis dari pas titik hitam ya ke huruf titik hitam, lanjutkan ke huruf. Nah ini, jangan dari sini, sini langsung ke hurufnya, biar rapi. Iya, ini loh, ini kan titik hitam, langsung ke huruf A misalnya atau B ya. Kemana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Semua kerjasama, ayo. Sesudah ini nanti masih ada tugas lagi, boleh kamu tuh di belakangnya nanti. Masuk semua ya? Jumlahnya berapa semua? 17 ya. Nanti yang sudah maju presentasi atau dibacakan di depan. Nanti temannya harus tahu ya, jangan hanya tahu salah satu aja, semuanya harus paham. Dilihat, itu petunjuknya ada itu. Basahi, bukan bahasa, bahasahi ya, basahi. Ayo kamu kerjasamaan, ayo. Ganti-gantian. Ini mulai sama apa? Sama apa? Ya terus juga garis, temannya hampir selesai. Hah? Bilas. Dilihat dari kegiatan yang Bu Guru kasih tadi loh, algoritma sama flowchart-nya. Ada yang sudah? Ya cepat. Ada 5 nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ini kan yang panah ini kan sempat tadi Bu Guru kita hitung udah banyak itu. Yang mana aja? Sudah semua? Coba benar, coba dikoreksi lagi dengan sesuai dengan ini. Sama nggak? Nah ya, yang proses sama yang input sama output. Nah, output kan jajar genjang tuh sudah kelihatan. Makanya ketika kamu nanti
lihat apa namanya simbolnya kamu tahu. Nah, ya coba dihitung semuanya ada berapa. Setelah ini ada tugas lagi, kamu membuat flowchart sendiri, nanti Bu Guru bimbing yang sederhana saja. Membuat simbolnya bisa kita tentukan sendiri. Ayo agak cepat. Penanya pena ini aja nih. Kenapa yang nunjukin satu kamu? Semuanya bekerja, kamu berdiri, yang garisnya siapa yang tengah? Kamu udah tengah-tengah toh. Udah. Yang panah itu semuanya kan tadi Bu Guru, panah itu untuk menunjukkan arah atau alur. Kan semua pakai panah semua. Nah, pakai penanya yang pena itu. Isi penanya aja biar enggak nanti hitam di itu penggarisnya. Sudah betul Yasmin? Kamu panahnya belum? Tuh panahnya kan banyak. Ini. Kan semua pakai panah. Ayo. Ini loh. Ini kan panah semua kan pakai panah semua. Berarti gimana? Hubungkan panah Yang ini, yang basahi ini sama yang ini, Bu. Iya, dia kan ada percabangan kan. Nah, percabangan yang ini kan. Nah, berarti iya, ini sama ini. Ah, betul lah. Coba lihat. Coba Yasmin lihat. Coba ini. Tinggal yang mana? Yang mana? Belum. Ini sama ya. Ini kan sama. Yang percabangannya harus dua kan? Ya kan? Percabangan. Nah, percabangan perbandingan. Berarti ini satu ke sini berarti iya. Ya, siapa yang cepat, benar, pintar jadi ahli flowchart? Ayo. Cepat, benar. Cepat, salah, ulangi lagi nanti. Setelah itu dibaca ya, dibaca ke depan. Kamu membuat data harus bisa mempresentasikan datanya. Dilihat lagi dengan data yang ini, betul nggak? Ini cuma satu. Kan ada dua ini. Kan perbandingan, kan ada dua. Berarti sudah dikoreksi. Kalau sudah silahkan maju ke depan untuk presentasi. Yasmin udah? Sudah? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Sudah semua? Itu kan ada dua itu. Iya kan ada dua tuh, ada dua. Ini kan digabung ini. Iya. Sudah majulah. Nah, berarti nanti kalau benar yang sang ahli flowchart adalah kelompok Yasmin. Ayo baris sini. Kamu di tengah, yang lain ikut basah. Kamu sebelah sana satu. Nah, jangan pas dengan apa? Dengan lampunya. Nah, harus sini. Ya. Pertama, mulai dulu ya, urut ya, dari sini ya, urut di sini, ya. Bukanlah simbol flowchart dengan garis sesuai dengan kegiatan di atas. Simbol awal atau akhir, selesai dan bulan mulai. Simbol ini disebutkan simbolnya apa? Oval. Nah, simbol oval. Oval. Selesai dan bulan. Terus. Nomor 2, input data masuk dan output data keluar. Terus. 7, kucing telah bersih. Terus nanti dulu gantian dulu.
Dikoreksi dulu. Betul, sudah betul. Ya. Ya. Kamu persiapan dulu orang tiganya di sini, betul nggak? Nanti kan maju ke satu. Ngerti nggak dia nih? Nanti kamu nggak ngerti nih nanti. Nah, baca semua. Ilham, ngerti nggak ini? Sudah dibaca. Sudah. Jelas kembali tubuh kucing kan air. Gosoklah tubuh kucing dengan sabun. Itu apa bangun datarnya disebutkan ya? Bangun datar ini apa? Ah. Keringkan kucing dengan handuk. Siapkan air, sabun, dan handuk. Belah ketupat, Sudah. cadangan atau perbandingan. Jika tidak tersedia air hangat, maka basahilah kucing dengan air biasa. Jika tersedia air hangat, maka basahilah tubuh kucing dengan air hangat. Kelima, panas, marah atau bagus program. Terus? Kucing telah bersih. Selesai. Jika tersedia air hangat, maka basahilah tubuh kucing dengan air hangat. Jika tidak tersedia air hangat, maka basahilah tubuh kucing dengan air biasa. Bila sudah tubuh kucing dengan air, gosoklah tubuh kucing dengan sabun hingga bersih. Mulai, keringkan kucing dengan handuk. Siapkan seekor kucing. Siapkan air, sabun, dan handuk. Ya, udah. Tepuk tangan. Kasih. Nah, siapa yang kedua? Boleh silakan ya. Ingat ya, satu kelompok harus bisa semua. Tidak hanya orang satu atau dua. Ini ada satu orang, ada apa? Satu kelompok ada 3 orang. Ya. Ya. Ah. Dengerin. Kalau Alfa selesai dengan duluan mana selesai sama mulai? Nah iya harus urut. Pertama Alfa, mulai dan selesai. Jangan selesai dan mulai terbalik. Terus untuk ini yang kedua. Nah, jajar genjang apa artinya? Ayo, kemana? Input data. Input data masukkan, ya kan? Cicing. Tuh input, outputnya. Outputnya. Ini. Ini. Siapkan air, sabun, dan handuk. Terus? Persegi panjang. Kamu jangan nyender. Persegi panjang. Ya, langsung aja. Persegi panjang proses. Apa we? Bilas kembali. Coba punya. Slow cut. Siapa lu ya? Mau kamu membuat kegiatan, nanti dibalik ini boleh. Kamu membuat apa namanya? Coba dengarkan ya. Kalau sudah presentasi ke depan, nanti kamu membuat simbol vokat sendiri kegiatan yang mudah saja. Berangkat sekolah. Kalau berangkat berarti mulai menggunakan simbolnya. Coba buat. Pakai ya sini. Nah, seperti yang sudah bukunya, Men. Nah, ini kan panjang. Kamu buat sedikit aja. Ayo berunding, boleh. Nah, sudah. Yang belum pun menunggu presentasi dulu boleh. Berangkat sekolah. Iya, belakangnya aja nanti. Order belakang boleh. Judulnya berangkat sekolah. Boleh nggak Bu dikit dulu? Nggak usah. Kelamaan. Sudah ya. Ayo lanjut. Ya. Nanti ya. Itu 2 kelompok boleh Junita. Junita pas ini. Simbolnya ya. Simbolnya ikut yang tadi.
pakai pensil boleh. Penanya jangan pakai pena ini. Cepet. Kegiatannya dulu, nanti baru dilihat ininya, simbolnya. Simbol yang tadi 4 tadi kan, simbolnya 5. Agak sana, agak sana. Di dalamnya. Jadi kamu bangun datarnya itu isinya kegiatannya kayak tadi, yang tugas kalian tadi. Sini. Terus agak. Nah. Kamu tuh melihat. Nah, ayo bacalah. Mulai. Nah. Oval adalah untuk mulai dan selesai. nah, terus perbandingan berangkat sekolah, kegiatannya kamu buat sendiri menggunakan simbol yang tadi, yang oval mulai ya Bang. Ya silakan. Iya. Kan kalau berangkat sekolah kan simple ya. Jangan berangkat terus pulang, enggak. Berangkatnya pakai apa? Ya di jalan kayak mana, ketemu mobil, minggir misalnya. Iya kan prosesnya banyak. Jalannya di sebelah kiri. Ini sudah belum tadi? Sudah sana udah? Belum. Iya tapi kan ini kan rumit. Kamu kan berangkat sekolah, berangkat berarti kan pakai yang oval berangkat, terus menggunakan apa? Terus di jalan kemana? Jajar genjangnya kan bisa berpilih apa jalan kaki, apa naik motor, apa motor sendiri, atau dibonceng, kan ada 2. Nah, jadi pilihannya kan 2 tuh. Iya, perbandingannya. Sederhana aja. Seperti yang sudah kalian lakukan setiap hari. Siapkan air, sabun, dan handuk. Ya. Tapi jangan berangkat langsung pulang ya. Berangkat terus mau naik sepeda, apa bonceng temannya, atau jalan kaki, itu perbandingan ya. Ya? Boleh. Jajarnya 1 aja. Nanti yang lainnya prosesnya banyak kan? Nah, ayo. 10 menit ya, cepet. Basahi tubuh kucing dengan air basah. B. Bilas kembali tubuh kucing dengan air. E. Gosoklah tubuh kucing dengan sabun hingga bersih. F. Mulai keringkan kucing dengan handuk. H. Siapkan seekor kucing. Sebentar, ini tanda apa ini? Panah. Tanda apa? Arah alur ya, atau kegiatan langkah-langkahnya ada. Ayo. Kamu kan berangkat pertama berangkat pakai apa? Enggak, maksudnya simbolnya apa? Gambarnya dulu. Nah, berangkat mulai berangkat ya pakai inilah. Kan mulainya pakai apa tadi? Oval. Mulai. Ya agak cepat, 10 menit. Enggak serumit yang tadi ya. Ya. Membuat seperti ini, tapi apa ini? Nah, berangkat sekolah, mulainya pakai oval. Terus mau jalan kaki, apa naik sepeda, apa bonceng temennya, boleh. Ayo kecepet. Bu, ovalnya tapi Nggak apa-apa.
Ini boleh tulis dalamnya list. Mulai. Mulai. Nah, untuk yang perbandingan ini ayah, inputnya apa? Input sama outputnya apa? Fungsi-fungsi dari bangun datar yang tadi juga diingat, ya? Terus iki apa? Pakai garis dulu, baru digituin. Nah, cepet. Ayo. Perjalanan kamu dari rumah ke sekolah kan banyak itu. Nah, nanti akhirnya pulang sekolah berarti menggunakan pakai apa? Simbol apa? Selesai itu apa? Ya gitu kegiatannya di Berarti yang membelah ketupat itu yang perbandingan itu ya. kedua-duanya. Ya iya. Apa naik sepeda, apa menurut temennya, apa jalan kaki, apa naik motor. Kamu tiap hari berangkat sekolah kan? Tulis kegiatan berangkat sekolah tulis. Di sini. Iya, boleh. Nah, sini boleh. Kayak gini, Bu. Di sini. Tulislah dulu. Berangkat sekolah. Yang besar. Bu, langsung ini. Boleh? Sesuai dengan kegiatannya boleh, tapi pakai panah ya. Ingat, bangun datar yang kamu buat pakai panah. Untuk percabangan harus 2 panahnya. Nah, sini. Mulai pakai simbol apa mulai? Nah, malah iki lo. Nah, iki lo pakai oval. Gambar oval. Mulai berangkat. Nanti terus apa lagi? Perbandingannya kok naik sepeda apa naik berjalan kaki? Kamu juga bentuk kok, matangin dulu. Nah, terus mulai atau berangkat. Berangkat pakai sepeda berjalan kaki. Yang gambar di tengah jadi bisa kalian terus. Yang percabangan apa itu? Ya, percabangan itu bisa boleh juga mau jalan ke lewat blok B apa lewat blok C bisa boleh begitu ya. Untuk percabangan boleh alternatif jalan boleh. Dan boleh juga boleh jalan kaki atau naik sepeda atau sepeda apa namanya itu berapa sen ya? Pokoknya antara 2 pilihan ya, cepatlah. Atau jalannya apa jalan blok B apa jalan blok C boleh. Ya terus Melewati jalan dalam. Ayo sudah. Kalau jalan jelek lebih cepat karena lebih dekat. Lalu berangkat menuju sekolah. Percabangannya mana? Belum ada. Nah di sini. Nah jalan kaki atau naik sepeda? Apa naik sepeda atau naik motor? 2. Percabangannya tulis dulu, itunya simbolnya tulis dulu. Percabangan mana? Nah terus gambar dulu, nanti dicabang 2. Naik motor apa naik sepeda? Simbolnya ditulis dulu. Nah, coba dilihat. Iya. Ini nanti nih ya. Jadi nanti kamu enggak. Sebentar. Ini nanti kalau mulai berarti simbolnya apa? Oval. Nah, ditulis gambar oval dalamnya mulai. Ya. Iya, Bah, siapkan motor. Nah, ini nanti mulai dulu pakai oval, siapkan motor nanti keduanya ya. Simbolnya ikut yang tadi aja gak apa-apa. Ibu miranya boleh, Bu. Berangkat itu melewati jalan dalam atau jalan. Boleh. Yang penting ada 2 perbandingan, 2 pilihan atau alternatif pilihan ya, pilihan. Enggak, ini mulai toh. Terus ini persegi panjang kan oval toh, mulai itu.
Iki kan gampang, kok isara weh. Ini begini nah. Nah. Nah, jadi persegi panjang. Ibu misalnya berantem tempatnya nggak apa-apa kan berdua. Boleh? Ya boleh. Yang penting sesuai dengan kegiatan kamu. Hmm. Hmm. Terus ini nanti mulai terus bahnya apa lagi? Apa percabangan dulu? Iki jane iki aja iki sing lho. Iki juga nah. Olak-walik cepet. Jalan kaki boleh atau alternatif jalan. Alternatif jalan, pilihan jalan kan bisa apa jalan lewat sini, apa lewat sini ya. Terserah. Tapi kalau pakai naik gitu Bu nggak nyambung. Tebing. Oh, Kalau naik motor kayak naik. oh boleh ya, terserah kamu. Nah ya, pintar sudah dikonsep baru digambar ya, betul. Ya. Nah penggarisnya mana? Ayo cepet, 10 menit. Ya mulai, benar. Mulai, loh, ini mulai ini maksud ini di sini ini tuh di bawahnya sini ke bawah. Ini jalan kaki, berarti ini ada alternatif. Ini mana? Perbandingan. Ini mulai. Perbandingan digambar dulu ininya. Nih, perbandingannya belah ketupat digambar dulu. Nah. Habis debat kayak gini yuk. Enggak usah. Dua, iya ada dua. Ini satu lagi boleh. Sini. Nah, satu lagi. Apa berangkat menggunakan motor atau sepeda listrik? Di sini. Ini motor, ini sepeda listrik. Oh no, caranya ya nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa. Di sini buat lagi. Ini motor, ini sepeda listrik. Dah cepet. Udah nggak apa-apa nggak seret-seret. Nah, udah. Nggak apa-apa. Yang penting kamu paham simbol-simbol. Boleh. Makanya di tengah kamu tadi buatnya ya. Di tengah tadi. Nggak apa-apa. Oh, ini yang berbanding mana? Kan berangkat sekolah menggunakan Sepeda motor. sepeda atau motor. Oh, di perbandingannya ini apa? Berangkat melalui jalan dalam atau jalan luar. Oh, yang ini di sini. Oh, berarti yang di sini yang perbandingannya. Buat panah di sini satu, segi persegi panjang. Ini jalan dalam, jalan luar gitu boleh. Tapi yang ini Bu, Biarlah nggak apa-apa. Sudah? Coba perhatikan dulu. Coba perhatikan dulu sebentar. Halo. Nah, taruh dulu pensilnya. Coba lihat buku dulu semuanya. Untuk hari ini kita sudah belajar simbol-simbol pada program dasar melalui flowchart atau simbol-simbol pakai bangun datar. Paham kan tadi? Yang hafal untuk bentuk yang kedua untuk apa yang ketiga untuk proses ya, yang keempat untuk yang terakhir sama. Jadi kelima tanda simbol-simbol ini mempunyai fungsi masing-masing sampai saat ini untuk pemahaman simbol dan pembuatan flowchart yang sederhana. Paham tidak?
Paham. Ada nggak manfaatnya untuk kita? Ada. Berpikir secara algoritma tersusun seperti kemarin ya, buat kopi, air panas dulu, ya kan? Nah, sekarang kita mengenal program dasar melalui simbol-simbol yang ada pada pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, tugas yang Bu Guru kasih, siapa yang sudah selesai? Sudah? Belum semua? Belum semua? Sekarang lihat di sini tadi contohnya algoritma dengan Volkati tadi. Soalnya ya, ini sulit dan banyak prosesnya. Ini mungkin tidak sehari-hari kita mengerjakan memandikan kucing. Tetapi kalau berangkat sekolah, halo? Kalau berangkat sekolah, kamu alami nggak? Sama nggak setiap harinya perjalanan kamu itu? Sama. Kadang-kadang kesiangan berangkat jam 7, kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik sepeda. Sama nggak? Setiap harinya tidak sama. Itulah gunanya kalau kita membuat alur, ya. Jadi kan nanti kalau di rumah coba belajar membuat simbol-simbolnya sendiri. Misalnya lingkaran, lingkaran. Terserah kamu mau untuk mulai dan berhenti boleh. Misalnya segitiga untuk simbol apa? Boleh. Jadi menciptakan simbol-simbol sendiri dan yang tahu fungsinya kalian sendiri ditulis. Nanti di rumah coba membuat simbol-simbol seperti yang sudah Bu Guru jelas tadi. Membuat simbol dan fungsinya, setelah itu kamu buat kegiatannya. Paham ya? Apa? Apa paham? Kamu membuat simbol dulu. Jangan sama dengan simbol yang sudah Bu Guru kasih tahu hari ini. Lingkaran sudah ada belum? Segitiga ada belum? Nah, jadi buatlah sendiri. Buat simbolnya dulu, tulis fungsinya untuk apa, baru kamu tulis kegiatannya. Sederhana saja. Atau membantu ibu. Pernah nggak? Nah, kalau pernah melakukan berarti kamu bisa membuat alur cerita atau alur kegiatan. Nanti ditulis ya secara algoritmanya dan secara vokatnya untuk tugas di rumah. Nanti kalau ada pelajaran lagi hari Selasa Bu Guru minta. Paham? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum tahu? Hah? Boleh. Simbolnya boleh sendiri. Tapi ditulis ya, lihat ya. Enggak, terserah kamu. Misalnya ini apa? Halo. Apa? Opal. Untuk mulai, kamu misalnya lingkaran boleh. Atau segitiga mulai boleh. Segitiga untuk mulai dan selesai boleh. Prosesnya misalnya persegi panjang boleh. Bisa? Bisa. Ngerti? Ngerti. Hari Selasa yang akan datang ada pelajaran coding kan? Nanti dikumpulkan. Sanggup? Sanggup. Hari Selasa depan. Ya? Ada yang tanyakan? Jadi ada nggak manfaatnya kita belajar ini? Ada. Kita bisa belajar sistematis berpikir. Berpikirnya secara alur, jangan kesana kesini. Tanda panah tadi menunjukkan arah atau alur. Jadi untuk hari ini, alhamdulillah semuanya sudah bagus. Dan yang mendapat gelar sang ahli Volkat adalah kelompok Yasmin karena yang pertama selesai, rapi dan benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Yasmin. Untuk yang lain, kita juga bisa berusaha berkelompok dengan secara aktif dan kreatif, tidak hanya diam saja. Nanti bisa kamu ambil nanti sang ahli tadi nanti diambil dari pas PR yang untuk kerjaan di rumah
nanti Bu Guru kasih hadiah, bukan hadiah berbentuk materi ya. Reward itu berarti tanda penghargaan dari guru ke siswanya dalam pekerjaan sekolah. Demikian tadi, mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu. Setelah saya mengamati proses pembelajaran Ibu, ya, untuk kelas 5 ini semuanya sudah baik, Bu. Sudah baik dari aspek yang saya amati tadi, ada beberapa aspek ya, mulai dari kegiatan pendahuluan sampai refleksi sudah sangat baik semua, tetapi ada beberapa aspek itu yang saya nilai belum, sudah ada tapi belum maksimal ya Bu. Itu yang pertama, memancing ketika kita proses pembelajaran tadi, Ibu kurang memancing siswa untuk bertanya. Itu yang saya amati. Kemudian ketika presentasi kelompok itu ada kelompok yang maju, tapi Ibu tidak memfokuskan kelompok lain untuk mengamati presentasi siswa. Ya. Nah, lain ya. Iya Bu. Nah, itu yang saya amati tadi. Kemudian untuk asesmen akhirnya kan tadi kerja kelompok. Nah, untuk evaluasi akhir itu tidak diberikan. Belum, Ibu tidak mengasihkan soal evaluasi kan ke anak. Soal evaluasi itu Bu bukan untuk 10 soal, tidak. Ya bisa 1, 2 atau 5 paling banyak untuk evaluasi. Itu Soalnya berbentuk pertanyaan gitu ya. Iya. Boleh pertanyaan kayak kita latihan seperti biasa. Iya. Itu seharusnya dikasihkan ke siswa, karena dengan evaluasi, soal evaluasi kita bisa mengetahui tujuan pembelajaran kita ini tercapai atau tidak, anak paham atau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi yang kita sampaikan. Nah, ini coba berarti tadi yang saya kasih LKPD belum mewakili ya. Ya, itu untuk yang kerja kelompok. Kalau kelompok evaluasi pribadian, itu yang anak sendiri-sendiri, Bu. iya. Karena dalam sistem pembelajaran itu ada beberapa asesmen yang kita nilai kan Bu, yang formatif itu kegiatan pembelajaran. Kemudian kalau yang sumatifnya itu evaluasi ketika sudah pembelajaran, ketika kita menyelesaikan Jadi ada nilai TP, individu, ada nilai kelompok ya Bu. Nah, mungkin itu Bu yang saya amati tadi dari proses pembelajaran. Untuk semuanya itu sudah sangat baik Bu. Terima kasih. Evaluasi dari, semoga untuk ke depan saya bisa berubah lebih baik lagi, tambahkan yang kurang-kurang ya. Terima kasih Bu. Ya, tapi untuk hari ini good job Ibu. Baik dari penyampaian materinya, ya menguasai kelas itu sangat baik, dan siswanya juga dia aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Mungkin karena berarti tadi yang kurang itu karena dari proses dari pribadi Ibu, bukan dari siswa, karena memang kayak nggak mancing jadi nggak keluar kan. Seandainya dipancing mungkin bisa kan, ya udah. Tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya bagus Bu. Ya, terima kasih. Oke, Ibu.